Nah, kegiatan pembelajaran yang kedua. Sudah kelihatan ya, Leticia? Udah, Bu. Sudah, oke. Ya, sekarang kita akan masuk ke sini. Jadi kan kemarin kita pakai definisi ya. Nah, di definisi itu yang ini kemarin kan? Ini definisi turunan. Ini lambang-lambang turunan ya. Maka perhatikan, kita akan menurunkan rumus-rumus turunan yang mungkin kalian udah pernah pakai ya. Saat di fisika mungkin ya kan. Kalau kalian ingat nih, ST ya. ST. Kalau diturunkan jadinya PT gitu ya. Diturunkan lagi jadi AT gitu ya. Nah, ini PT itu adalah S aksen T. AT itu adalah P aksen T gitu kan. Nah, ini pasti kalian udah pakai rumus-rumus cepatnya. Rumus itu berasal dari mana sih sebenarnya? Dari definisi ini, dari sini ya. Rumus-rumus itu muncul dari sini. Nah, coba perhatikan. Kita ke sini. 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 Nah, ini. Sifat dasar turunan. Nah, ini rumus dasar yang kalian pakai kan di fisika juga iya. Nah, ini adalah sifat dasar turunan. Ini rumus ini munculnya dari mana? Kita tetap muncul dari sini. Nah, definisi turunan. Nah, caranya gimana nih? Misalnya kita diberikan suatu fungsi fx sama dengan ax pangkat n. Nah, maka kalau dimasukkan ke definisi turunan kan berarti lim delta x mendekati 0. Di sini adalah kecepatan rata-rata ya. Fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x. Nah, berarti kita dari fungsi ini kita mencari fx plus delta x dulu nih. Fx plus delta x ya. Masukkan ke fungsinya. A dikali x plus delta x pangkat n. Nah, ini adalah binom Newton lagi ya. Binom Newton. Derajat n. Nah, kemarin kan kita menjabarkan binom Newton yang derajatnya 3, 4, 5 itu pakai segitiga Pascal ya. Nah, kalau derajatnya n gimana Bu jabarinnya? Nah, agak susah nih. Maka saya kayaknya harus memang ini ya, kayak ini nih. Ini dari mana? Ini dari mana? Gitu kan? Nah, ya udah saya ini deh. Kombinasi. Nah, kombinasi itu adalah gini, kalau misalnya kalian akan membuat warna cat baru gitu ya, dari warna misalnya hijau, kita punya warna hijau, warna dasar ya, kemudian punya warna merah, kemudian ada warna biru. Nah, ada 3 warna nih. Nah, kita mau buat warna cat baru, ini warna ya, akan membuat warna cat baru dengan mencampur dua warna dari 3 warna yang diberikan. Nah, jadi 3 warna yang diberikan tadi ini hijau, merah, biru. Nah, kita hanya akan mencampur 2 aja. Ini dengan catatan pengambil komposisinya harus sama ya. Jadi berapa mili yang kita ambil, yang kita campur itu harus sama. Karena kalau misalnya kita mengambil jumlah takarannya itu berbeda, ya pasti hasil warnanya juga akan berbeda-beda gitu kan. Nah, ini dengan catatan ukuran yang kita ambil itu sama. Nah, caranya adalah berarti kemungkinan warnanya adalah
hijau, merah, ya kan? Ini dicampur. Ini pasti muncul warna baru. Kemudian lagi, apa lihat? Hijau, biru ya, warna baru nih, ya ya. Kemudian apalagi lihat isi. Hijau, merah, terus hijau sama biru. Kemudian apalagi? Merah, Merah, merah biru berarti. biru. Oke. Kalau merah sama hijau, ini warna baru nggak? Mungkin ya Bu, atau Ini sama soalnya ini sama nggak? sama Bu. Nah, berarti MH itu akan sama dengan HM. Bukan warna baru ya. Berarti ini nggak boleh nih, nggak boleh. Kalau saya pilih BH, ada BH di sini. Gimana nih? Warna baru kah? Enggak Bu. Enggak, ini sama juga enggak. Ya udah berarti warna barunya cuma ada 3 ini ya. Oke. Nah, kalau warna yang disediakan cuma 3, kalau warnanya udah banyak, gimana cara menghitungnya? Nah, kalau secara matematis, ini adalah hitungan kombinasi. Kombinasi itu adalah kombinasi R unsur dari N unsur yang ada. Itu rumusnya adalah NCR. Rumusnya adalah N faktorial dibagi R faktorial dikali N min R faktorial. Nah, ini rumusnya. Nah, nanti kalian akan jabarin lagi di kelas 12 ya. Ini karena kita akan pakai, jadi saya jelasin dulu ke sini. Artinya N faktorial ini dibaca N faktorial. Artinya perkalian bilangan bulat bulbul dari N terus kemudian menyusut satu-satu, nulisnya gimana? Menyusut satu-satu, ya harus ditulis ya. Satu-satu berakhir di 1. Nah, berarti kalau 3 faktorial itu adalah 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6, gitu ya. Artinya 5 faktorial itu adalah 5 dikali 4 dikali 3 kali 2 kali 1. 120. Oke, paham ya faktorial ya? Tanda seru di matematika itu adalah faktorial. Beda sama di bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita akan menjabarkan yang ini tadi. Kenapa dapat 3? Karena dia R-nya adalah 2. R-nya ya, unsur yang akan kita campur itu hanya 2 dari 3 warna yang disediakan. Berarti kita menghitung dari sini ya. 3C2 itu adalah 3 faktorial per 2 faktorial kali 3 min 2 faktorial. Kita jabarkan. Sama dengan 3 kali 2 kali 1 per 2 kali 1 kali 3 dikurangi 2 dulu ya, 1 ya. Nah, 2 habis 3. Nah, ketemunya sama ya. 3 warna berbeda. Nah, hitungan matematisnya adalah pakai kombinasi seperti ini ya. Nah, ini akan kita pakai di sini. Mana tadi? Oh, ini. Nah, kita mau menjabarkan binom derajatnya N. Nah, kita pindah di sini. Binom yang derajatnya N. Berarti tadi adalah X plus delta X pangkat N. Kita akan menjabarkan. Nah, caranya adalah di sini. N C0. Nah, ini segitiga Pascalnya ya, karena kan kita nggak tahu N-nya berapa, jadi kita nggak bisa
nggak mungkin jabarin segitiga paskalnya, jadi kita harus pakai bantuan kombinasi. Kemudian di sini X-nya pangkat N, sedangkan delta X pangkatnya dari 0, ya kan? Plus, kemudian NC1. Nah ini ya, ini mulai dari 0, kombinasinya dari 0, suku pertama, suku kedua, kombinasinya 1 dari N unsur, kemudian X pangkat N-1, kemudian delta X-nya pangkat 1, ya. X itu suku pertama, pangkatnya dari yang terbesar, nyusut 1, kemudian suku yang kedua dari pangkat 0 tambah 1. Plus, yang di sini adalah NC2 ya. Kemudian dan seterusnya ya. Nah, ini saya tulis dulu deh. X pangkat N-2, kemudian delta X pangkat 2. Plus dan seterusnya sampai berakhir di delta X pangkat N gitu ya. Nah, berarti berakhirnya di NCN, ya kan? Karena maksimalnya sampai enggak. Jadi R itu nggak boleh melebihi N. Berarti di sini X-nya pangkatnya 0, ya kan? Karena udah habis nih. N-nya udah dikurangi terus sampai habis. Delta X-nya pangkatnya sampai N. Nah, ini jabarannya. Nah, sekarang kita masukkan di sini. Nah, perhatikan nih teman-teman. Tadi kan di sini adalah NC0 ya. Suku depan sendiri itu, saya kemana nih? Ini ya. NC0 itu adalah NC0. Itu adalah N faktorial dibagi 0 faktorial kali N min 0 faktorial. 0 faktorial itu didefinisikan 1. 0 faktorial itu adalah 1. Ini N faktorial dibagi N faktorial, jadinya 1 ya. Oke, paham? Makanya di sini 1. Kemudian di sini, kenapa ini N? Karena dia adalah NC1. Ini adalah N faktorial dibagi 1 faktorial kali N min 1 faktorial. Kenapa jadinya N, Bu? Nah, ini perhatikan. N faktorial itu adalah perkalian bilangan bulat yang bermula dari N menyusup satu-satu ya. Berarti N sama N min 1 itu lebih besar N ya. Berarti N faktorial kita jabarkan sampai N min 1 faktorial. Nah, 1 faktorial itu 1. N min 1 faktorial. Nah, ini sama. Buang aja. Nah, ketemunya N. Nah, itu. N. Oke. Nah, kemudian yang ini dari mana ini? Yang ini berasal dari NC2, ya kan? 0, 1, 2. Ini adalah N faktorial dibagi 2 faktorial N min 2 faktorial. Sama dengan, nah ini sama nih, N lebih besar dari N min 2, berarti N kita jabarkan sampai N min 2. N dikali N min 1 dikali N min 2, stop faktorial. Nah, jangan hilang ya, faktorialnya masih ada, karena kita nggak tahu N-nya berapa. 2 faktorial itu 2. N min 2 faktorial. Nah, ini dibuang. Ketemunya adalah, nah udah nih, ini jadinya N kali N min 1, 2 faktorial ya, 2 faktorial kan sama aja dengan 2 juga. Nah, kita dapat yang ada yang 3, ya kan? Dan seterusnya titik-titik sampai terakhir tuh. NCN itu adalah N faktorial dibagi N faktorial kali N min N ya, faktorial. Nah, ini kan hilang, ini 0 ya, ya kan? 0 faktorial itu 1. 1 berarti. Ini cuma delta X pangkat N ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. A semua dikali ke semua sukunya. Habis itu, kita masukkan ke definisi turunan. Limit delta X mendekati 0, Fx plus delta X, ini tadi serombongan ini kita pindah ke sini ya, dikurangi Fx. Nah, ini adalah Fx. Nah, karena dikurangi Fx ini kan sama nih, coret aja nih, gitu ya. Nah, sekarang setelah dicoret Fx-nya nih, depan belakang, karena min plus ya.
Nah, kemudian dari sini kita faktorkan delta X. Dari sini ya, semua unsur, semua suku punya delta X ya. Ini 1 delta X, ini ada 2 delta X. Dan seterusnya sampai ini delta X-nya pangkat yang tertinggi ya. Kita faktorkan 1. Berarti yang suku depan sendiri jadi nggak ada delta X ya. Yang ini delta X-nya nyusut 1, ya kan? Nyusut 1, ini berkurang 1 juga. Kemudian delta X ini kita coret sama per delta X. Habis itu langkah berikutnya, kalau udah dicoret delta X, substitusi limitnya. Delta X-nya masukkan 0. Ini karena nggak punya delta X, berarti dia masih sendirian ya. Ini masih ada, yang lainnya jadi 0. Hilang. Berarti hasil turunan dari Fx sama dengan Ax pangkat N, itu adalah A kali N, X pangkat N min 1. Oke? Inilah rumus turunan yang pertama kita. Nah, maka kita dapat menurunkan secara cepat bahwa jika kita punya fx itu ax pangkat n, hasil turunannya adalah n ini, derajatnya ini kita kali aja sama a-nya, sama koefisien suku ya. Jadi a kali n, x pangkat, terus derajatnya berkurang 1 ya. Derajatnya berkurang 1. Gitu. Apakah paham? Asal muasal rumus turunan yang pertama yang pernah kalian pakai nih. Jelas? Apakah ada pertanyaan? Jelas ya? Jadi semua itu bermula dari definisi turunan yang ini yang kemarin kalian pakai ya buat mengerjakan soal-soal. Semua bermula di sini ya. Oke, sekarang kita mau lihat ke soal contoh. Oke, contoh yang pertama. Nah, kalau sudah pakai rumus, pasti fungsinya sudah mulai yang kompleks, enggak yang semuanya sederhana. Kalau mungkin di limit, kalian masih ketemu fungsi-fungsi yang agak enggak ribet gitu ya. Tapi kalau di turunannya sendiri pasti udah mulai. Tadi kita punya fx, itu adalah ax pangkat n. Maka f aksen x-nya adalah a dikali n, x pangkat n min 1 ya. Ini rumus kita. Rumus dasar, sifat dasar turunan ya. Nah, kalau yang A ini, kita punya fx-nya itu adalah akar pangkat 3 dari x kuadrat. Apakah kita sudah langsung bisa menurunkan fungsi ini? Karena rumusnya sudah bisa dipakai di soal yang A? Nggak bisa belum. Belum, cara. Belum, Bu. Belum, harus diapakan dulu nih fungsinya. Harus diubah jadi AX pangkat N ya. Oke? Ya, betul. Iya, Bu. Oke, nah caranya gimana, Kara? Akar pangkat 3 dari X pangkat 2 itu harus diubah dulu jadi X pangkat berapa, Kara? Jadi 1/3. Akar A ini M ini N. Sama 2, dengan A pangkat agak lupa, Bu. Benar, Bu. kelas 10 ini. 2/3, Bu. Ya, 2/3 ya. N dibagi M. Nah, 2/3. Oke. Nah, ini udah sesuai ya. Sekarang bisa diturunkan. Jadi F aksen X-nya apa, Kara? Ini rumusnya yang di kotak ini, Kara. X kali 2/3 Oke. A-nya berapa, Kara? X. X, oh. A itu adalah koefisien dari suku. 1. Ya, Sorry. 1 dikali N-nya berapa? X. N itu yang ini, Kara. 2/3. Ya, 2/3. X pangkat N min 1. 0.
Itu 2/3 min 1. Berapa? 1/3 Min apa plus? min. Min. Nah, oke. Nah, ya udah kita tinggal rapiin. Sama dengan 2/3 akar pangkat 3 dari X. Dapat. Plus, caranya pakai rumus Faktor oh, yang tadi, Bu. yang mana sekarang? Berapa, Bu? Ini udah ya? Udah selesai kan? Iya. Ya, udah jelas ya? Ada yang mau bertanya? Enggak ya? Oke. Sekarang yang B. 5/x². Yang B, fx-nya itu adalah 5 dibagi x². Adel, rumusnya sudah bisa dipakai belum, Adel, di soal B? Belum, Bu. Belum. Kenapa? Fungsinya harus dijadikan apa dulu? Pasti harus jadikan ini ya, ax pangkat n ya. Iya. Ya, jadinya apa nih? 5 dibagi x² itu jadinya apa? X min 2 bukan? 5-nya kemana, Adel? Sebentar. Ini bukan sih, Bu? 5 kali 5. X pangkat min 2. Ya, betul sekali. Jadi, naikin aja ini X-nya. Kalau naik, kalian ingat waktu di kelas 10 ya. 1/A itu adalah A pangkat min 1. Nah, ingat lagi ya bilangan berpangkat ya waktu kelas 10. Karena nanti mayoritas akan kita pakai di sini. Pangkat pecahan, bentuk akar, itu akan pakai lagi ya. Oke, baru kita turunkan. F aksen X, nilai A-nya berapa, Del? 5 5, betul. N-nya berapa? min 2. Ya, berarti jadinya 5 5. kali min 2 Oh, kali X. X pangkat. X pangkat ini kan min 2. Iya. Bukan. Min 3 ya. Ya, betul sekali. Jadinya min 10/x pangkat 3 ya. Jadi kalau ketemu pangkat minus, langsung dipositifkan ya. Caranya Iya. gimana? Jadikan seperti itu. Oke, nah kalau yang nomor C, kalau yang ini udah sesuai rumus ya. Berarti ini langsung diturunkan aja kalau ketemu bentuk kayak gini. Jadinya apa nih, Ronan? Turunannya apa? Ronan. Ronan mana ya? Ya, tahu. Apa Ronan? Apa? Rumusnya. Rumusnya nih. A kali N, X pangkat N min 1. Jadi, kalau Fx sama dengan 4X pangkat 3, maka turunannya apa? 12 kali X pangkat 2. Ya, jadi 4 kali 3 ya. Kemudian pangkatnya berkurang 1. Oke, yang nomor ini nih, Ronan. Tadi kan yang C gampang banget. Sekarang yang D nih. Yang D, kalau fungsinya kayak gini, berarti kan kita harus membawa jadi bentuk ini ya, Ronan. AX pangkat N kan. Nah, berarti ini harus diubah jadi apa nih?
Fx sama dengan A-nya berapa, Ronan? 2. 2/3. Jangan lupa ini angka juga. Oke? Ya. Ya, jadi semua angka dikumpulin ya. Kalau pecahan ya udah tulis pecahan 2/3. Nah, sekarang X-nya pangkatnya jadi berapa nih, Ronan? Yang atas pangkat 2, yang bawah pangkat berapa nih kalau akar? -1. Kok minus 1 ya? Akar X itu X pangkat berapa, Ronan? Setengah. Ini setengah. Jadi X pangkat 2 dibagi X pangkat setengah sama dengan berapa? Pangkatnya diapain, Ronan? Dikurang Iya. Jadinya berapa? 1,5. Yes. Oke, ya udah. A-nya itu 2/3. N-nya itu 3/2 gitu ya. Ya udah tinggal turun ini. F aksen X jadinya sama dengan 1x pangkat setengah. X pangkat oke. setengah. Ya, saya kan akar ya. Tuh. Iya. Oke, ya. Apakah jelas, teman-teman? Contoh 1. Silakan, yang nggak paham boleh bertanya. Marvel jelas? Oke, Yola jelas? Oke, kita ke contoh 2 ya. Nomor 2. Nah, teman-teman itu tadi baru satu suku ya. Kalau sukunya ada banyak, gimana Bu? Ya udah, ini masing-masing diturunkan pakai rumusnya masing-masing ya. Nah, ini juga 2 kali nih. Kalau sukunya ada 3, ya 3 kali. Tapi perhatikan nih, yang C, ini fx-nya harus pastikan bahwa setiap sukunya bisa diturunkan ya. Yang ini bisa nih. Jadi jangan diturunkan dulu, biarin. Min 5 juga biarin dulu. Nah, ini 3/x² harus diubah jadi 3x pangkat min 2 dulu. Nah, jadi cara menurunkan harus kompak ya. Kalau sukunya ada 3, nanti 3 itu bersamaan. Jangan ini udah diturunin, ini belum, jangan ya. Nah, ini baru diturunkan sama-sama nih. Kasih lambang F aksen, oke? Jadi ini jadi 12 X pangkat 2 min 5 min 6/x pangkat 3. Gitu ya. Nah, yang D ini juga nih. Fx sama dengan 6x min, yang ini jadikan x pangkat 2/3 ya. Plus 3. Nah, baru kemudian F aksen 6. Terus apa nih turunannya tadi? Min 2/3. Akar pangkat 3 dari X ya. Udah. Nah, gitu ya. Teman-teman, kalau langsung belum bisa, ya udah satu-satu ya, biar enggak ada yang keliru ya. Contoh 2, ada pertanyaan? Josh, jelas Josh? Josh, Halo Bu, jelas ya? jelas Bu. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Oh, ternyata rumus turunan yang berikutnya. Kalau bentuk perkalian nih fungsinya. Nah, bentuk fungsinya perkalian. Rumusnya jadi apa? Nah, perhatikan teman-teman. Kalau fungsinya itu gx dikali hx, karena ini sudah fx ya. Fx itu adalah gx dikali hx. Maka f aksen x-nya adalah apakah gx diturunkan kemudian dikali hx diturunin? Ternyata bukan, teman-teman, perhatikan nih. G aksen x dikali hx ditambah h aksen x dikali gx. Oke? Nah, ini kenapa begini? Nih pembuktiannya, perhatikan di sini. Mula-mula kita punya fx adalah gx dikali hx.
Kemudian ini masing-masing adalah bentuk polinom ya. Kemudian karena kita mau menunjukkan pakai definisi turunan, berarti kita tentukan dulu fx plus delta x ya. Jadi fx plus delta x adalah gx plus delta x dikali hx plus delta x. Oke. Kemudian kita substitusi ke sini. Definisi turunan. Kemudian, nah ini dia. Kita memanipulasi bentuk aljabarnya. Caranya gimana? Kita tambahkan ini di tengah-tengah. Tetapi kita memanipulasi. Maka jangan cuma ditambahkan gx plus delta x dikali hx doang. Ada min, ada plus. Nah ini perhatikan. Ada dua. Yang satu min, yang satu plus. Supaya mereka sebenarnya mau cuman manipulasi doang. Jadi kita sebenarnya nggak nambahin apapun. Tapi berhubung kita mau otak-atik rumusnya, kita butuh ini, bentuk ini, jadi kita tambahkan. Satu min, satu plus. Oke. Setelah itu, saya zoom ya, kok kayaknya kecil banget. Oke, udah kelihatan. Nah, setelah itu langkah selanjutnya apa? Nah, kita memfaktorkan nih. Dari bagian depan ini, kita memfaktorkan apanya nih yang sama? Oh, ini ya, yang sama ya. Ini sama ini nih, kita faktorkan. Ini ya, nih. Kita faktorkan. Bagian yang kedua, yang ini, kita memfaktorkan apa yang sama? Oh, hx nih. Sama ini. Oke, kita faktorkan. Nah, ini keluar nih. Oke, kemudian langkah berikutnya apa ya? Nah, langkah berikutnya gini, perhatikan teman-teman. Ini kita pisah ya, di sini plus kan. Jadi ini sederet ini per delta X ada limitnya sendiri. Kemudian ditambah, yang ini dibagi delta X ada limitnya. Nah, habis itu kita pecah lagi nih. Kita pecah lagi. Nah, ini sendirian nih. Ini per delta X-nya kita ikutkan di sini. Nah, ini ya. Karena ini kan kali ya. Kalau kali itu bebas. Ini kita pisah di sini. Yang ini juga sama nih. Karena dikali, maka kita pisah. Delta X-nya miliknya ini aja deh. Jangan HX per delta X, terus ini per delta X ya. Nggak boleh ya. Delta X-nya ikut sekali aja. Yang kiri apa yang kanan. Tapi kita ikutkan ke sebelah yang ada rumus delta F ya. Delta H, delta G gitu kan. Kita ingat delta F per delta T itu adalah kecepatan rata-rata ya. Nah, rumus ini patokannya. Maka yang kita ikutkan delta X-nya adalah yang ini rumus delta H ya. Ini delta H, ini adalah delta H, yang ini adalah delta G. Nah, gitu. Karena ini adalah konsep tadi, konsep turunan tadi ya. Nah, sekarang kita ke sini. Ini limit sendirian. Kemudian ini adalah ini adalah apa? Ini adalah H aksen X. Benar nggak, teman-teman? Perhatikan. Ini definisi turunan untuk fungsi H, betul? Betul ya? Limit delta X mendekati 0. Di sini H X plus delta X dikurangi H X dibagi delta X. Oh, ini H aksen X nih. Terus kita lihat ke sini. Yang ini adalah di sini Gx plus delta X dikurangi Gx per delta X. Oke, ini delta X mendekati 0. Ini adalah G aksen X. Paham ya, teman-teman? Definisi turunan. Nah, kemudian perhatikan, kalau kalian mengerjakan soal limit sama Bu Sri itu, kalau bentuk soalnya bukan pecahan, berarti langsung aja substitusi ya, delta X-nya ke sana ya. Berarti ini delta X-nya masukkan aja 0, berarti ketemu Gx ya. Ini adalah Gx. Nah, yang ini adalah delta X-nya nggak ada, ya udah ini Hx aja. Nah, maka dari sini kita dapat, nah perhatikan. Ini jadi Gx nih. Ini jadi sana. Ke sini. Ini fungsinya ya. Ini adalah Gx yang dari sini.
H aksen X dari yang sini tadi nih. Kemudian ini HX dari mana? Dari sini nih, yang ini. Kemudian ini G aksen X dari mana? Yang ini. Nah, maka kalau kita punya fungsi F aksen X itu berupa fungsi perkalian antara GX sama HX, turunannya adalah yang ini nih rumusnya. GX dikali HX ditambah HX dikali G aksen X. Gitu. Oke? Jadi, nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, misalnya, saya buat ya. Fx sama dengan 2x min 3 dikali 5x min 1, jangan pernah kalian menuliskannya adalah ini diturunin dikali ini turunan, gitu ya, nggak boleh ya. Oh, 2 kali 5 aja nih, 10. No, nggak boleh ya. Oke? Karena rumusnya adalah ini tadi, ini adalah jadi GX. Ini jadi HX. Nah, rumusnya adalah apa tadi yang ini? GX dikali H aksen X ditambah HX dikali aksen X. Begitu. Apakah paham? Rumus perkalian? Jelas ya? Perkalian dua fungsi ya, diturunkan. Jangan langsung diturunkan masing-masing, kemudian dikali. Bu, kalau misalnya ini saya kali pelangi dulu, boleh nggak? Oh, boleh sekali. Ini jadi 10x kuadrat, 15, 16, 17 ya, 17x plus 3. Nah, ini malah boleh nih, turunkan biasa aja. Oke? 20x min 17. Hasilnya pasti akan sama dengan yang pakai tadi. Yang GX kali H aksen X ditambah HX dikali G aksen X ya. Hasilnya pasti akan sama. Coba ya, kita coba F aksen X. Nah, berarti GX-nya mana yang depan ya? 2x min 3 H aksen, berarti ini turunin ya, 5 ya. Plus HX-nya yang mana nih? 5x min 1. Di aksennya berapa? 2 ya? 2. Ya udah, kali nih. 10x min 15. Ini 10x, ini min 2. 20 ya? 20x min 17. Perhatikan teman-teman. Sama ketemunya. Oke? Jelas kan? Paham ya? Kinan, jelas ya? Oke. Ya. Sekarang kita ke sini. Soal ya. Ini sudah ada 2 rumus. Sekarang kita ke soal. Kita sampai jam berapa ya, Dinda ya? Masih lama ya, Din? Oke. Ya, kita ke soal dulu ya. Ini ada rumus pecahan dua juga. Rumus pecahan dulu atau langsung ke soal dulu? Teman-teman. Mau ke rumus pecahan dulu atau langsung ke soal dulu? Gimana? Dulu, Bu. Gimana? Rumus dulu, Bu. Oh, rumus dulu. Oke, ya. Sekarang kalau kalian ketemu bentuk fungsi pecahan GX dibagi HX ya. Dengan catatan HX nggak boleh 0. Kalau 0 nanti tidak terdefinisi ya. Dia jadi discontinue. Nah, rumusnya adalah, perhatikan teman-teman, bukan turunan atas dibagi turunan bawah ya. No, nggak boleh. Rumusnya adalah ini. G aksen X dikali HX dikurangi H aksen X dikali GX dibagi HX kuadrat. Oke, ini rumusnya. Jadi jangan semena-mena langsung turunkan atas sendiri dibagi turunan bawah sendiri ya. Itu hanya di limit kemarin, oke, teman-teman. Di sini tidak berlaku. Oke, pembuktiannya kita lihat. Pembuktiannya sama, kita selalu ke definisi turunan. Karena itu rumus awal kita gitu ya. Nah, berarti kita harus tentukan dulu fx plus delta x ya. Hasilnya kemudian kita masukkan nih di sini di definisi turunan ya.
Nah, kalau kita ketemu pecahan seperti ini, berarti kita samakan penyebutnya ya. Nah, ini perhatikan. HX plus delta X dikali HX, jadi penyebut mereka ya. Nah, kemudian pembilangnya ini kali silang ya. Ini kali ke sini jadinya ini kali ke sini jadinya ini. Nah, seper delta X-nya kita geser ke depan sendiri, sama dengan latihan kemarin ya. Karena ada pecahan di dalam pecahan. Oke, kemudian kita akan langkah selanjutnya kita memanipulasi lagi. Nah, caranya gimana? Kita akan mengurangi dan menambah. Nah, ini dia yang akan kita manipulasi. Nah, ini munculnya tidak tiba-tiba ya. Kita pasti akan melihat dari bagian-bagian yang ada itu kira-kira akan diubah kemana gitu ya. Nah, karena dia membutuhkan GX dikali HX nih ke sini ya. Ini ditambahkan. 1 min, 1 plus. Nah, supaya bisa difaktorkan. Maksudnya gitu ya. Oke. Habis itu kita ini tukeran tempat nih. Sama ini ya. Tuh. Ini jadinya dia ada per delta X. Kenapa? Tujuannya apa? Karena tujuannya selalu ke definisi ini ya. Tujuannya selalu ke definisi. Untuk definisi turunan itu selalu delta di sini berarti delta ya udah delta F dulu ya, delta X. Nah, selalu delta F per delta X. Kalau fungsinya G ya berarti delta G gitu ya. Nah, berarti dari sini kita akan memasangkan yang mana ya, ini sama ini. HX-nya yang keluar ya. Iya, ini HX-nya yang keluar nih. Yang unsur samanya yang kita faktorkan. Kemudian bagian yang kedua ini udah. Ini ikut ke sini ya, ini ikut ke sini. Nah, ini unsur samanya apa? GX ternyata. Nah, ini yang kita faktorkan. GX, nah ini. Kok di sini salah bundarinnya? Yang ini loh. Ini belum difaktorin ya, baru dipecah ya. Oke, kemudian perhatikan teman-teman. Ini kalau kita perhatikan ini dipisah sendiri ya. GX plus delta X dikurangi GX dibagi delta X. Kalau ada limitnya nih, limitnya kita masukkan ke dalam ya. Nah ini dia. Dia adalah G aksen X. Betul kan? Betul ya? Nah, kemudian yang ini juga iya. Ini kita pisah nih. Limitnya kita masukkan ke dalamnya. Nah ini dia. Ini adalah HX plus delta X min HX dibagi delta X. Ini adalah H aksen X. Nah, kemudian yang ini saya geser dulu. Nah, ini kan jadi HX doang ya. Ini GX doang. Oke, kita pindah ke sini. Nah, ini. Tadi ini definisi turunan ya, dia adalah H aksen X. Ini definisi turunan juga, dia adalah G aksen X. Kalau ketemu limit, kemudian dia fungsinya bukan pecahan, ya udah substitusi aja ya. Nah, ini adalah HX. Kemudian ini juga kan, ini juga. Ya udah, kita dapat jadinya adalah ini adalah HX ya. HX dikali HX. Kita lihat di bawahnya. Ini HX kali HX jadi HX kuadrat ya. Di sini aja biar kelihatan ya. Dari baris ini. Ini adalah 1 per HX dikali HX. Oke. Ini dari mana, Bu? Dari sini tadi loh. Ini loh. Yang kita samain penyebutnya ya. Nah, kemudian yang ini adalah HX. Dikali yang ini adalah G aksen X. Min, oh ini sini deh. Ini GX. Kemudian ini adalah H aksen X.
Nah, berarti HX-nya nggak boleh dicoret karena ini satu kesatuan ya. Nah, maka kita tulis ringkas. Ini HX dikali HX kan jadi HX kuadrat ya. Nah, begini jadinya. Apakah jelas? Nanti bisa dibaca-baca sendiri ya. Bu, saya mau Silakan. tanya dong Boleh, silakan. yang ke atas sedikit, Bu. Oke. Yang mana? Itu HX-nya yang di bagian bawah, berarti dia tuh ada HX aja, ada HX plus delta X, Bu. Ini ya, di sini nih. Dari sini. Titik. Yang ini dari sini nih, titik. Tadi kita menyamakan penyebutnya. Nah, ini dari sini. Dari sini nih, titik. Nih, karena kita punya bentuk Gx plus delta X dibagi Hx plus delta X dikurangi Gx per Hx. Ini kita samakan penyebutnya, jadilah ini. Samakan penyebutnya. Oke, Bu. Oke? Oke. Ada lagi? Udah? Paham ya? Jadi nanti kalau ketemu soal fungsi pecahan, jangan pernah kalian menurunkan atas sendiri, dibagi turunan bawah sendiri ya. Oke. No, kita punya rumusnya, yaitu yang ini. F aksen X jika fungsinya bentuk pecahan adalah turunan depan, Gx kan lebih depan ya tadi ya. Saya ajarin cara cepat menghafalkan. Karena saya aja suka kebalik-balik kalau enggak gini. Nah, kan Gx per Hx nih. Turunan atas dikali bawah dikurangi turunan bawah kali atas dibagi bawah kuadrat. Nah, biar nggak kebalik bolak-balik. Karena ini ada min, jadi nggak boleh dibolak-balik ya. Turunan atas dulu, atas diturunin dulu dikali bawah, baru dikurangi. Gantian nih, sekarang turunan bawah kali atas, baru dibagi bawah kuadrat. Ya, itu cara gampangnya. Nah, sekarang nih, kita punya soal. Yang tadi perkalian nggak saya kasih contoh karena bisa dikali pelangi ya. Jadi sebenarnya rumus dasarnya bisa dipakai. Nggak usah pakai U kali V. Nanti setelah muncul rumus komposisi, baru nanti kita akan lihat cara rumus perkalian, karena ada nanti yang sudah mulai ditumpuk-tumpuk rumusnya ya. Nah ini, yang A. Berarti Gx-nya adalah yang atas ya, 3x min 2. Nah, kita cari G aksennya. 3 ya. Nah, ini harus sudah mulai cepat nih pakai. Hx-nya mana? Yang bawah. Nah, berarti H aksen X-nya turunan dari 5x, 5. Turunan konstanta 0 ya. Nah, berarti Y aksen adalah turunan atas, nih, 3 dikali bawah, berarti 5x plus 6, dikurangi, ini gini aja. Nah, yang pertama. Terus ini ke sini. Ini yang kedua. Nah, biar nggak ketukar ya. Berarti 5 dikali 3x min 2 per bawah kuadrat. Berarti 5x plus 6. Nah, ya udah, ini tinggal kali masuk ya. 15x dikurangi 15x habis. Ini berarti 18 dikurangi ditambah 10 ya. Oke. Kuadratnya ketinggalan. Plus 6 kuadrat. Oke, jadinya 28 per 5x plus 6 kuadrat. Udah selesai. Apakah jelas cara pakainya? Oke. Jelas? Terdengar di tempatmu? Greg? Jelas, Bu. Oke. Boleh nanya nggak, Bu? Boleh, silakan. Itu yang 5x plus 6 kuadratnya nggak usah dikaliin atau dibiarin aja? Biarin aja nggak apa-apa, Kinan. Toh karena kalau kita menjabarkan pangkat 2 juga nggak bakal mengubah apapun, Kinan. Jadi biarin aja bentuknya kayak gitu ya. Oke? Oke, ada lagi? Cukup? Oke, kalau udah cukup. Ya, apa, Brito?
itu itu kan misalnya kan itu kan maksud satu ya sama dengan 3x min 2 per 5x itu yang jawabannya itu kenapa 5x tambah 6 pangkat 2? Karena ini per hx kuadrat. Dia kan hx. Ini gx, yang bawah hx. Oke, Vito menjawab. Tapi kenapa dia bisa jadi kuadrat? Oh, ini nih. Di sini Brito. Nih, tadi yang ditanya. Brito tadi gini. Mana ya? Benar ini. Nih. Fungsi kita kan fx sama dengan gx dibagi hx. Oke. Nah, kalau kita mau mencari rumusnya berarti pasti dari rumus dari definisi turunan ya. F aksen x sama dengan limit delta x mendekati 0, fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x. Oke. Nah, berarti kita butuh ini dulu nih. Fx plus delta x itu adalah gx plus delta x dibagi hx plus delta x. Oke, paham yang ini? Oke. Oke, habis itu kita masukkan ke rumus. Nah, ini fx plus delta x dikurangi fx dibagi delta x. Oke, paham? Oke. Oke. Kemudian karena ada pecahan nih, berarti kita harus samakan penyebutnya. Oke, paham? Oke, lanjut. Oke, lanjut jadinya kayak begini nih. Penyebutnya hx dikali hx plus delta x nih, muncul ini kan? Nah, inilah nanti yang jadi hx kuadrat nih, Brito nih. Kita tukar tempat sama delta x ya, supaya yang ini jadi g aksen sama h aksen ya. Nah, ini pindah ke sini nih, Brito. Nah, karena dia limit itu kalau kita dapat fungsi bukan pecahan, berarti ini artinya substitusi aja ke sana kan? Muncullah ini hx nih. Mana ya? Ini nih. Limit hx plus delta x di mana delta x mendekati 0, berarti ini nolin aja. Ya udah ketemu hx. Oke? Dapat ya? Nah, kemudian yang ini sendiri. Limit hx di mana delta x mendekati 0, lah kan dia kayak konstanta aja karena dia nggak punya delta x. Ya delta x mau dimasukin kemana? Nggak ada tempatnya, ya udah dia hx sendiri. Nah, hx dikali hx jadinya hx kuadrat nih. Oke, paham? Itu dari sini. Jelas ya? Oke, terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Silakan yang belum paham biar tambah paham. Jelas ya? Kita ke soal. Oke. Ivano? Ke soal ya? Iya, Bu. Oke. Oh, udah ya, jelas ya? Udah, Bu, udah. Oke. Nah, sebelum ke ini sebentar, ini aturan rantai agak ini nanti kita ke soal dulu biar kalian lebih nangkep dulu, baru nanti kita lanjut ke rumus yang berikutnya ya. Jadi intinya rumusnya kita belum berakhir ya, hari ini dapat 3 rumus. Rumus dasar turunan, kemudian rumus perkalian, kemudian rumus pecahan. Nah, sekarang kita lihat soal dulu. Nah, nomor A, ini nomor 1 sampai O loh ya. Nomor A ini adalah perkalian. Ini kalian bisa kali pelangi, ya enggak? Jadi kita paksa pakai rumus dasar, bisa ya? Oke. Jadi bisa ya. Nomor B. Bisa ya? Oke. Nomor B. Masih oke ya? Nomor C. Nah, nomor C gimana nih cara menurunkannya? Diubah jadi apa dulu nih? Niko. Yang C nih. Saya tulis di sebelah ya. 4 akar X. Nomor 1. Ini sama dengan 4 X ditambah 2 X akar X
ditambah 8/3. 8/3. 8 atau 8/3? Ditambah 8 X kuadrat akar X. Oke, ini rumus yang dipakai rumus apa nih? Apa nih? Tadi kita udah belajar 3 rumus nih. Rumus dasar turunan ya. Kemudian rumus perkalian atau rumus pecahan. Yang mana nih? Nggak tahu. Yang dasar bukan, Bu? Yang dasar, iya. Kenapa? Dia nggak ada pecahannya, bukan pecahan. Sukunya ya. Kemudian bukan perkalian, jadi nggak ada yang kali-kali pelangi tadi. Oke, nih. Jadi dia pakai rumus dasar. Nah, rumus dasar tadi apa ya? Ini sama dengan apa rumusnya tadi? Yang rumus sifat pertama, sifat dasar turunan. Y sama dengan Yang ANX itu, Bu. ya, ya. Jadi Y aksennya apa nih? Turunannya apa? NX N-1. A kali N X pangkat N-1. Oke. Nah, ini rumusnya. Soalnya yang di atas itu. Kira-kira rumus ini udah bisa langsung dipakai atau belum nih? Belum, Bu. Belum. Berarti fungsinya harus diubah dulu jadi apa nih, Bu? 4. X pangkat berapa ini? Akar X itu berarti pangkat berapa? Setengah. Akar X setengah, betul. Kemudian plus 2, X pangkat berapa nih? X akar X nih kok. X akar X itu adalah X pangkat Setengah juga, Bu. kok setengah juga. Ini, Niko. X akar X. X yang di luar ini pangkat berapa nih? 1. Ya, dikali ini pangkat berapa? Setengah. Nah, kalau perkalian ini pangkatnya di apa ini? Ditambah, Bu. Ya, betul sekali. Berapa jadinya? 3/2. 3/2. Oke. Nah, sekarang suku yang terakhir. Niko. 3/8. X pangkat berapa? 5/2, Bu. Ya, betul sekali. Nah, sekarang rumusnya udah bisa dipakai ya, nih. Iya, Bu. Oke, yuk turunin, Niko. 4X pangkat setengah. Turunannya apa? 4 dikali 4 setengah. dikali setengah. X Dikali pangkat X pangkat setengah kurang 1. berapa? Min setengah, Bu. Ya, betul sekali. Terus plus suku yang kedua. 2 Ya. kali 3/2. Betul. X pangkat Min setengah. 3/2 dikurangi 1 nih. Dikurangin 1 ya, Bu. Setengah, Bu. Dikurangi 1 ini loh. Setengah. Oke. Plus suku terakhir. 3/8 Kali 5/2 pangkat 3/2. X, jangan lupa X-nya. Iya, Bu. Oke. Tinggal dirapihin. Niko, 4 dikali setengah, 2 ya. Ya, 2 per akar X ya, karena pangkat min setengah. Jadi turun ke bawah ya. Oke. Plus, yang ini, suku kedua, jadinya apa?
Kenapa? 2 dikali 3/2. Oh, kita eksamen dulu ya. Siapa yang tugas eksamen? Angelus, Niko? Bu. Bukan eksamen. Iya, salah. Angelus. Niko nanti ya pending ya. Kita lanjutin. Niko lagi. Ini suku kedua apa nih? 2 kali 3/2 jadinya apa? 3/akar X bukan? Nggak usah per, karena ini pangkatnya Oh. bulat. Langsung Oh, aja. iya. Nah, oke. Ya, Jadi per itu kalau pangkatnya minus ya. Jadi kalau Oh, iya, pangkatnya positif, diem aja di tempatnya. Kemudian yang 3/8 dikali 5/2, 15/16. 11. Nggak bisa diapa-apain ya. X pangkat 3/2 jadinya apa, Nik? Akar pangkat 3X kuadrat ya, Bu. Ini loh, ini. Ya kan? X akar X. Nah, jadi kan 3/2 itu kan 1/2. Oke, yang satu itu keluar akar. Oke, Nik? Paham ya? Paham Iya, Bu. dong? Oke. Jadi jangan ditulis kayak gini ya. Jangan ditulis X pangkat 3. Nah, ini kan lebih besar daripada setengah. Jadi harus dikeluarin gini ya. Oke? Oke. Ya udah nih, udah selesai nih jawabannya. Apakah ada pertanyaan nih? Soal nomor 1C. Jadi nanti soal-soal kalian bentuknya kayak gitu ya. Jadi ingat lagi bentuk pangkat pecahan, pangkat negatif, kemudian perkalian bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya harus diapain. Kemudian pembagian dengan bilangan pokok yang sama, maka pangkatnya diapakan. Itu harus ingat lagi ya. Materi kelas 10. Jelas? Kita lanjut ya ke soal nomor berikutnya. Oke, berarti nomor D bisa ya. Nomor D bisa lanjut sendiri nih. Yang nomor E bisa ya. Nomor F. Nomor F, Farel. Kira-kira pakai rumus yang keberapa ya? Yang pecahan ya, Bu? Pecahan? Iya, pecahan. Kalau kita paksa pakai rumus pertama, kira-kira bisa nggak ya, Farel ya? Ini bisa ya? Nah, coba ya kita paksa ya. Jadi intinya teman-teman, rumus pertama itu adalah rumus dasarnya. Jadi semua fungsi itu intinya kalau kita bisa menurunkan pakai rumus pertama, kita paksa aja kalau bisa ya. Kecuali dia udah mentok nggak bisa dipaksa. Nah, kayak misalnya nih soal yang nomor A kan bisa dipaksa nih, nggak usah pakai rumus perkalian, kita kali pelangi aja biar rumus dasar bisa dipakai gitu ya. Nah, yang F ini walaupun bentuknya pecahan, kita mau paksa dia nih. Apakah dia bisa dipaksa pakai rumus? Ferrer, kamu catat soalnya nih. Udah? Ya, Bu. Udah. Kita pindah ke sini ya. Yang F. Fx sama dengan apa tadi? X kuadrat dikurang 2X plus 1 per akar X. Oke, nah kalau kita paksa pakai rumus dasar, ini diubah jadi apa dulu nih? Gimana? Dinaikin ya, Bu, akar X. Oke, naikin jadi apa, Farah? Jadi X min X pangkat. Oke. Nah, terus kali pelangi ya. Jadinya apa? X pangkat berapa? Setengah. Ya, 3/2. Terus min 2X pangkat setengah. ya, betul. Terus plus X pangkat min setengah ya. Nah, ya udah nih rumus dasar bisa dipakai. Oke, yuk Vera, terus turunannya apa? Jadi kalau kalian sudah mulai pakai rumus, jangan lupa membuat lambang F aksen X ya.
Jangan nggak dikasih lambang sama dengan terus. Ini masih fx apa gitu kan. Kalau udah mau pakai rumus, jangan lupa kasih f aksen x. Oke, x pangkat 3/2 turunannya apa, Ferret? 3/2 X setengah Terus dikurang 1 X dulu. super x, super x. Enggak 1X. Eh? Setengah kali 2 ya. Ya, setengah kali 2 kan 1. 1. X-nya pangkatnya berapa? X-nya pangkatnya min setengah. Nah, min setengah itu adalah seper X. akar Seper X. akar X. Ya. Oke, terus yang ini, suku terakhir. X min 3/2 ya. Min ya. X min. Tur. Oh ya, berarti min Ya. setengah X pangkat 3/2. min 3/2 kan? Nah, Ya. gini ya. Nah, kita rapiin dari depan nih. 3/2 akar X plus, salah, kok plus ya, min ya. Min seper akar X, yang ini min ya. Min 3/2 itu jadinya per ya, ke bawah ya. Jadi 1/2 X akar X ya, Ferret. Oke, ini udah selesai. Apakah jelas, teman-teman? Nomor F. Jadi, nanti walaupun kalian ketemu bentuk fungsi bentuk pecahan, kalian cek lagi apakah benar nih harus pakai rumus GX dibagi HX, gitu kan? Tapi kalau misalnya dia bisa dipaksa dinaikkan ke atas, kemudian kali pelangi, ya udah kali pelangi aja, kemudian diturunkan pakai rumus dasar. Oke, paham ya? Semoga paham. Ini Tarita keluar masuk ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah dicatatkan? Kita ke nomor berikutnya. Nah, F sudah. Yang G bisa ya, gampang nih. Kali pelangi ya. Yang H juga ya, kali pelangi aja ya. Nah, nomor 2. Jangan sebelum nomor 2. Kita ke nomor 1 dulu kan sampai O ya. Ini gini bacanya. Nah, biar enggak ini. Nah, yang I dulu. Yang I pakai rumus apa, Priti? Perkalian, Bu. Nggak tahu Bu, saya nggak tahu. Perkalian atau rumus dasar? Kalau dasar berarti dikaliin semua dulu dong. Iya, dikali pelangi dulu. Oke. Oke. Nah, kalau ada 3 suku, yang dikaliin yang kira-kira mirip aja. Oke. Biar sederhana. Nih, jadinya kan ya sama dengan X kuadrat plus 4. Yang ini jadinya apa? X min 16 kan? Nah, kecil kan? Kali pelanginya gampang. Oke. Ya. Tapi kalau rumus perkalian, kalau ada 3, ada nggak? Nggak ada. Adanya cuman GX kali HX doang ya. Maka, walaupun kalian mau pakai rumus perkalian, kalian harus dua yang lainnya itu harus dikali dulu. Ya, terserah kalian mau ngambil yang depan dengan tengah atau tengah dengan belakang, terserah. Intinya dia harus jadi 2 fungsi gitu ya, teman-teman ya, kalau pakai rumus perkalian. Kalau ketemu ada 3 suku, gitu. Oke, nah sekarang yang J. Yang J ini mirip dengan yang ini tadi ya, bisa dipaksa pakai rumus dasar ya. Ini akar X, jadikan X pangkat setengah, naik ke atas jadi min setengah, yang ini kuadratin dulu. Hasilnya apakah sama? Ya pasti akan sama gitu ya.
Nah, yang K. Yang K. Oke, berarti sekarang kita mulai trial and error. Kalian nyoba deh. Yang ini kah? Silakan. Dicoba. Ini ya. Silakan. Nanti kita pakai apa ya tempat buat uploadnya. Ini sudah jam 12.16. Kalian berakhir jam 12.30. 14 menit aja. Oke, silakan dikerjakan dulu. 14 cukup lah ya, satu soal ya. Nanti kalian upload di GCR ya, saya buatkan tempatnya ya, teman-teman. Silakan. Dimulai dari sekarang. Saya tuliskan rumusnya dulu nih. Tadi ini pecahan ya. Maka dia turunannya adalah sebentar teman-teman. Ini kayaknya nggak bisa. Oh, oke. Ini campuran, jadi nggak bisa. Ini pasti kalian masih bingung. Ini ke rumus berikutnya. Oke, ya udah. Saya jelasin nggak jadi, batal-batal teman-teman. Kita ke rumus yang komposisi dulu. Karena itu butuh bentuk komposisi. Ada fungsi di dalam fungsi ya. Jadi nggak bisa langsung pakai rumus pecahan. Nah ini nih. Kita ke rumus yang komposisi, aturan rantai nama lainnya ya. Oke. Jadi, nah ini contohnya kayak gini ya. Kalau kita nanti di fungsi kita itu bentuknya itu ternyata fungsi komposisi. Nah komposisi waktu kelas 10 pernah ya belajar ya. Kalau misalnya fx, jangan fx, gx ya. Misalnya kita punya fungsi gx-nya adalah x kuadrat plus 1. Nah, kemudian hx-nya adalah 2x min 1 per x plus 3. Nah, kemudian fx itu adalah g bundaran h x. Nah, maka fx itu sama dengan gimana nih? Ingat nggak? G bundaran h x itu artinya apa? Papa, masih ingat nggak apa? G bundaran h x itu artinya apa, Pak? Siapa yang masuk kemana, Pak? Komposisi ya pasti ya? Saya nggak ingat, Bu. Ini saya ingatkan deh. Jadi gini, ada 3 himpunan nih. Himpunan A, himpunan B, himpunan C. Jika saya mau tanya, dari A ke C itu adalah G bundaran HX, maka fungsi HX yang di mana, fungsi GX yang di mana, Pak? Fungsi GX itu dari himpunan A ke himpunan B atau himpunan B ke himpunan C, Pak? X itu domainnya di sini ya, Pak. Oke, ingat ya, ingat dong. Domain itu di himpunan A, ya nggak? Ingat ya, X adalah domain ya. Oke, Pak? Oke dulu belum? Oke nggak nih? Apa-apa? Iya kan? Iya, Bu. Oke, domain itu di himpunan A dari awal kan? Karena ini tanda panahnya itu dari himpunan A ke himpunan C kan, berakhir di himpunan C. Pasti domainnya ada di himpunan A dong. Nah, sekarang perhatikan.
Domainnya ada di sini kan? Nah, domain ini kemana dulu? Ke H dulu apa ke G dulu? Ingat transformasi, komposisi transformasi, Pak. Ke H dulu ya, Bu. Oke, nah ini HX di sini, fungsi H. Oke. Nah, baru kemudian HX masuk ke G. Nah, jadilah kesan. Ini G. Nah, berarti kalau sebenarnya saya nggak usah menggambar ini, dari sini udah ketahuan. Ini yang penting kalian ingat saat transformasi kemarin, komposisi transformasi. Domain itu ada di sini nih. Kita menginput data di sini. Nah, data ini dikerjakan di mana dulu? Ke H dulu apa ke G? Pasti yang terdekat ya. Nah, ini berarti G, HX. Begitu. Nah, artinya GHX dalam kurung HX apa? Fungsi HX yang masuk ke G dulu ya. HX masuk ke G dulu ya. X masuk ke H, habis itu HX itu kan di sini. HX itu dimasukkan ke fungsi. Maka jadilah di sini G dalam kurung HX. Nah, begitu ceritanya, alur ceritanya ya. Nah, berarti di sini karena kita punya fungsi H adalah 2x-1 per x plus 3, kemudian gx-nya adalah x kuadrat plus 1, ya udah hx ini kita masukkan ke sana. Maka kita dapat buka kurung 2x-1 per x plus 3 kuadrat ditambah 1. Paham ya, teman-teman? Dapat fx-nya? Dapat ya? Nah, perhatikan. Kalau yang berpangkat n itu berupa fungsi, bukan x doang. Kalau rumus dasar kan y sama dengan ax pangkat n. Perhatikan, tuh yang berpangkat itu adalah x doang, maka ini adalah rumus dasar, sifat dasar. Tapi yang berpangkat 2 itu bukan x loh, ini berupa fungsi, maka ini adalah komposisi. Jadi kalian harus bisa membedakan fungsi ini fungsi komposisi atau bukan. Kalian harus cepat bisa membedakan ya. Pokoknya lihat nih, yang berpangkat n, yang berpangkat itu si x doang atau fungsi. Kalau fungsi berarti dia adalah harus memakai aturan yang komposisi tadi. Nah, sekarang kita lihat ke rumusnya. Ini kok sini ya, rumusnya di atas. Oke, nih. Jadi, kalau kalian ketemu fungsinya bentuk komposisi, maka langkah pertama adalah kita turunkan dulu si fungsi G. Fungsi G kita turunkan dulu, habis itu fungsi H. Jadi kita menurunkannya dari fungsi yang terluar ya, oke? Dari yang fungsi terluarnya. Terluarnya itu berarti yang di sini. Ini kalau kita lihat di sini, nah ini fungsi yang terluar, ini fungsi yang kedua. Proses kedua, ini proses pertama. Proses pertama itu lebih dalam, karena dia lebih dekat sama X. Maka dia dikerjakan terakhir. Nah, sekarang kita lihat ke soal deh. Supaya lebih. Buktinya nanti kalian silakan cari di internet ya. Nah ini perhatikan. Kalau kita cari turunan dari ini aja deh, yang kita buat ya. Fx kita adalah 2x-1 per x plus 3 berpangkat 2 plus 1. Nah, kita mau cari f aksen x-nya sama dengan apa nih? Nah, teman-teman. Berarti ini adalah gx ya. Gx-nya adalah ini dianggap h ya. Pangkat 2 plus 1. Nah, ini kita turunkan nih. G aksen X-nya apa? Berarti 2 turun ya. 2 kali HX berpangkat 2 min 1 ya. Plus 0, karena 1 konstanta ya, turunannya 0. Oke, ini stop sampai sini. Kemudian HX sendiri. HX sendiri adalah yang 2X min 1 per X plus 3. Nah, kita turunkan, kita cari H aksen X juga nih. H aksen X sama dengan, nah ini bentuk pecahan nih, kita nggak bisa paksa. Dia harus dia diturunkan pakai rumus dasar ya. Kenapa nih? Alasannya apa? Alasannya apa? Riel.
Kamu tahu nggak alasannya? Kenapa HX nggak bisa dipaksa memakai rumus dasar turunan? Menurunkannya. Kurang tahu, Bu. Oke, yang tahu siapa ya? Vincent mungkin? Vincent. Iya, Bu. Karena Enggak. ada plus 3-nya ya, Bu. Ya, betul sekali. Jadi dia nggak bisa dipaksa pakai rumus dasar turunan karena penyebutnya ada dua suku. Tidak bisa diturunkan dengan rumus dasar karena penyebut ada dua suku. Nah, jadi kalau satu suku masih bisa ya. Satu suku masih bisa. Nah, ini berarti kita turunkan pakai rumus tadi GX dibagi HX ya. Turunan atas nih 2 ya. Dikali bawah X plus 3. Dikurang ya, ingat dikurang ya. Turunan bawah 1 kali atas 2X min 1. Dibagi bawah kuadrat X plus 3 kuadrat. Oke. Sama dengan kali ke dalam ya. 2X min 2X habis 6 dikurang L ditambah 1. 7. X plus 3 kuadrat. Selesai. HX-nya maksudnya. Nah, kemudian kita sambungkan sekarang. F aksen X itu adalah tadi rumusnya apa? G aksen dari HX-nya masih tetap, kemudian dikali H aksen X. Oke, berarti di sini menjadi G aksen X-nya tadi apa ini? 2 dikali HX. HX-nya tadi kan 2X min 1 ya. X plus 3 dikali, nah, ya udah, tinggal dikali 7 dibagi X plus 3 kuadrat. Nah, jadi tinggal disatukan ya. Cara menyatukannya gimana? 14 dikali 2X min 1 per X plus 3 pangkat 3 ya. Oke, selesai. Apakah jelas teman-teman caranya yang aturan rantai atau fungsi komposisi? Nah, lebih kalau yang ini lebih sederhana nih. Kalian bisa perhatikan nih, kalau kita punya Y sama dengan 2 plus 5X kuadrat berpangkat 5. Nah, berarti GX-nya adalah pangkat 5 ya. Ini HX pangkat 5 gitu ya. Nah HX-nya siapa sih ini? Di dalam kurung ya. Nah, ini kita turunkan sendiri nih. Berarti 5, nih 5, kemudian HX berpangkat 5 min 1, ya kan? Dikali H aksen X. Nih, ini kita turunkan 10. Nah, 10. 10X kita kali sama 5 ke depan. Dapat nih. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, berarti ya udah nih tugasnya adalah nomor yang sisanya nih ya. Oke. Buat minggu depan ya. Nih. Dari K sampai O. 1, 2, 3, 4, 5. 5 soal ya. 5 soal PR. Oke. Paham teman-teman tugasnya? Nah, perhatikan teman-teman. Ini komposisi ya. Ini komposisi. Ini komposisi. Ini komposisi. Yang ini. Yang N sama O itu campuran. Rumus perkalian, nah tadi yang saya bilang, rumus perkalian dan rumus komposisi. Ini komposisinya di akar. Oke. Ini nanti ada GX kali HX. Oke, sudah jam 12.30. Paham ya apa yang harus kalian kerjakan? Saya stop. Semoga kalian bisa